Bab 22 Imajinasi Zhou An. Suamiku, tolong lupakan saja. Liu Mengru tidak berani mencoba membujuk suaminya, dia sudah meminta maaf. Jika masalah terus berlanjut, bagaimana kita bisa tinggal di desa Siping di masa depan? Tapi Yu Xiuying berkata dengan marah, Zhao Ping, apakah kamu sudah selesai? Aku sudah meminta maaf, tapi kamu tetap tidak mau melepaskanku. Suamiku, lihat dia tidak berusaha menenangkan keadaan. Dia jelas-jelas berusaha membuatmu kehilangan muka. Kamu adalah kepala desa di desa Siping, dan kamu membiarkan dia terjadi begitu saja. Ini. Wajah Hu Xingye juga tidak terlihat bagus. Dia berkata dengan suara yang dalam, Zhao Ping, Xiuying telah meminta maaf, dan tidak peduli apa, dia tetaplah yang lebih tua darimu. Dia telah memberimu wajah. Masalah ini berakhir di sini untuk hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, Zhou An maju. Mengangkat tangan melakukan tamparan di wajah sang kepala desa. Tamparan tersebut membuat Hu Xingye berputar 3 kali sebelum jatuh ke tanah. Zhou An berkata dengan nada menghina, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin Dr. Zhao menjual wajahmu? Apakah kamu memiliki wajah sebesar itu? Kemudian dia kembali menghadap Zhao Ping dan berkata, petugas medis Zhao, kamu dapat memukul siapapun yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu membunuh seluruh keluarga mereka, saya dapat memberikan kebenaran hari ini. Dia diam-diam menyesal tidak membantu Zhao Ping sejak awal. Sekarang Hu Xingye telah menciptakan kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya, bagaimana mungkin Zhou An melewatkannya? Siapa kamu? Kenapa kamu memukul suamiku? Yu Xiuying memelototi Zhou An Dao. Zhou An, pengurus Tianfu di kota kabupaten. Zhou An menunjukkan ikat pinggangnya. Terbuat dari tembaga, dengan pola terukir di atasnya, terlihat sangat mulia. Hu Xingye, yang baru saja bangkit dari tanah, segera berlutut lagi saat melihat lencana itu. Gemetar ketakutan, dia terus bersujud dan memohon belas kasihan. Yang mulia, saya tidak tahu Zhao Ping ada hubungannya dengan Anda. Saya telah menyinggung Anda. Saya harap Anda tidak tersinggung. Perlakukan saja saya seperti kentut. Yu Xiuying juga tercengang, lalu berlutut di samping Hu Xingye. Ketukan kepala itu seperti ayam yang mematuk nasi. Melihat ini, Zhao Ping harus mengevaluasi kembali keluarga Tian. Hanya seorang pengurus rumah tangga yang mengungkapkan identitasnya membuat Hu Xingye takut setengah mati. Bukankah Tian Fuhai lebih kuat? Mungkinkah itu keluarga bangsawan? Maka jangan terlalu terlibat dengan mereka. Meskipun Zhao Ping tidak terlalu paham dengan sejarah, dia juga tahu bahwa di zaman kuno, keluarga bangsawan seringkali bangkit dari tumpukan mayat dan lautan darah. Tidak ada orang yang baik mencari nafkah di bawah atap orang lain. Jika Anda bisa menyenangkan mereka dan berguna bagi mereka, Anda akan menjadi seorang yang dihormati. Namun jika terjadi kesalahan, Anda mungkin menjadi kambing hitam dan mati tanpa mengetahui alasannya. Kalaupun ada kerjasama, itu hanya atas dasar kemampuan melindungi diri sendiri. Jika tidak, kemungkinan besar tidak akan ada tulang dan ampas yang tersisa. Setelah berpikir berulang kali, Zhao Ping berkata, pelayan Zhou, saya tidak perlu merepotkanmu lagi. Saya hanya ingin mengungkapkan kemarahan saya akibat kekerasan kepada istri saya Liu Mengru. Tidak perlu membunuh seluruh keluarganya. Kemudian dia berkata kepada Liu Mengru, Mengru, kamu juga mendengarnya. Jika kamu tidak balas menamparkan Yu Xiuying, pelayan Zhou akan membunuh semua orang di keluarga kepala desa. Saya, Liu Mengru ragu-ragu, masih belum berani mengambil tindakan. Mengapa? Zhao Ping tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia benar-benar istri yang baik hati. Dalam hal ini, tidak perlu memaksanya untuk berubah. Tidak peduli betapa berbahayanya dunia ini,
selama saya, Zhao Ping, ada di sini, saya bisa melindunginya. Namun, saat ini, tiba-tiba Wen Hui berdiri. Tuan, aku akan memberi pelajaran padanya. Tanpa menunggu jawaban Zhao Ping, Wen Hui bergegas menemui Yu Xiuying, menjambak rambutnya, dan menamparnya kiri dan kanan. Setelah selesai, Wen Hui melambaikan tangannya. Itu sangat menyakitkan. Wajah Yu Xiuying dipukul seperti kepala babi, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tuanku, apakah kamu marah? Ayo kembali. Wen Hui berbalik dan berkata pada Zhao Ping. Dia sudah lama tinggal di rumah Zhao Ping jadi memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kejadian hari ini. Alasan kuat mengapa sang tuan sangat menentang kepala desa hari ini, karena sangat menyayangi istrinya. Di satu sisi, itu untuk membalaskan dendam Liu Mengru. Di sisi lain juga untuk membangun gengsi. Biarkan semua orang di desa Siping melihat bahwa kepala desa bukanlah makhluk roh kudus yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan cara ini, ketika sang tuan membutuhkan tenaga di kemudian hari, masyarakat desa Siping akan berani mengikutinya. Itu sebabnya Wen Hui maju untuk memberi pelajaran pada Yu Xiuying atas nama Liu Mengru. Zhao Ping mengangguk dan pergi bersama orang-orang. Zhou An juga memperingatkan Hu Xingye bahwa jika dia berani membalas, dia akan menghancurkan seluruh keluarganya. Hu Xingye mengangguk dengan jujur. Ketika rombongan Zhao Ping semakin jauh dan sudah tidak terlihat lagi, dia merosot ke tanah dan menghela napas lega. Suamiku, bukankah ini Zhao Ping orang biasa? Kapan dia terlibat dengan keluarga Tian di kabupaten? Bahkan pengurus rumah tangga Zhou datang ke sini untuk membantu. Yu Xiuying mau tidak mau bertanya. Kamu bertanya padaku, lalu siapa yang harus aku tanya? Hu Xingye mengutuk dan berkata, kamu menyebalkan. Mengapa kamu memprovokasi Liu Mengru ketika kamu tidak ada kerjaan? Apakah kamu tidak tahu bahwa Zhao Ping itu sinting? Suamiku, saya salah. Berhentilah menyalahkan saya. Lihat wajah saya, kepala saya sudah dipukuli. Tidak bisakah Anda merasa kasihan pada saya? Saat Yu Xiuying berbicara, dia melangkah maju dan memeluk lengan Hu Xingye. Menggesek-geseknya. Suaranya juga mendayu-dayu saat berbicara. Hu Xingye adalah orang yang bejat, dan dia tidak tahan dengan ini. Setengah dari amarahnya segera hilang, dan dia meraih pantat Yu Xiuying dengan keras. Aku akan mencintaimu malam ini. Apa yang akan dilakukan Zhao Ping? Tunggu sebentar, saya tahu Tian Mansion ini. Mereka baru saja melewati Kabupaten Yunnan untuk urusan bisnis dan akan segera pergi. Setelah mereka pergi, kita akan mengurus Zhao Ping. Selain itu, Tuan Feng ada di sini untuk membantu. Kita tidak perlu khawatir untuk bisa menangani masalah sepele ini. Dasar rakyat jelata. Saat ini, Zhao Ping sudah membawa orang-orang pulang. Liu Mengru dan Wen Hui bergegas ke dapur untuk sibuk, sementara dia, Li Hu dan Yunman membawa Qian Liu ke gudang jerami. Gudang jerami ini khusus dibangun oleh Zhao Ping untuk menyimpan bahan obat. Kalau tidak akan ada ruang tambahan di rumah. Qian Liu terlihat menyedihkan, namun lukanya tidak serius. Tidak ada tulang yang patah, hanya beberapa luka di kulit. Setelah mengoleskan obat luka yang diberikan oleh Zhou An, pendarahannya berhenti. Hanya perlu beberapa saat untuk prosesnya. Setelah semuanya beres, makanan pun siap. Melihat keluarga Zhao Ping makan, bahkan Zhou An, yang telah melihat dunia luas pun terkejut. Dia benar-benar seorang pertapa yang ahli. Zhou An tidak berani meremehkan Zhao Ping. Tentu saja, pengawasan masih tetap ada. Setelah makan, dia bertanggung jawab menjaga pintu masuk utama, dan beberapa pengikutnya mengepung rumah keluarga Zhao Ping untuk mencegah Zhao Ping melarikan diri. Zhao Ping tidak keberatan dengan hal ini. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Sebaliknya,
Dia pergi ke kamar tidur untuk menyiapkan obat. Hanya saja sekedar obat penenang. Apa yang terjadi hari ini membuat Liu Mengru sedikit ketakutan, jadi harus berikan dia obat penenang untuk membantunya tidur. Mencium bau obat, Zhou An merasa lebih puas dengan Zhao Ping. Dia mengira Zhao Ping sedang sibuk mengurus bahan obat dengan istrinya itu, tetapi dia tidak tahu bahwa kamar tidurnya dipenuhi dengan pemandangan musim semi saat ini, kikuk-kikuk. Baru setelah ayam tetangganya berkokok membangunkan Zhao Ping, dia menguap dan keluar. Ketika dia melihat Zhou An, dia menyerahkan tas obat di tangannya. Zhou An tidak mengambilnya, tetapi meminta Zhao Ping pergi ke kota kabupaten untuk merawat wanita muda itu secara langsung. Zhao Ping juga tidak keberatan. Setelah sarapan, tiba waktunya berangkat bersama Zhou An. Liu Mengru khawatir dan ingin Yunman mengikuti, tapi Zhao Ping menolak. Dia ada di sana untuk mengobati suatu penyakit, bukan untuk membuat keributan. Selain itu, dalam pertarungan sesungguhnya, kehilangan satu Yunman berarti kehilangan satu nyawa lagi. Dr. Zhao, bisakah Anda menunggang kuda? Zhou An bertanya setelah meninggalkan pintu. Bisalah sedikit, kata Zhao Ping. Kalau begitu ayo kita kembali ke pusat pemerintahan. Ini akan jauh lebih cepat. Zhou An menyarankan. Zhao Ping mengangguk, dan rombongan segera membawa seekor kuda. Baru kemudian Zhao Ping menyadari bahwa tidak ada pelana di punggung kudanya, hanya selembar kain dengan tali di bawahnya untuk menahan kakinya. Hanya saja tidak ada sanggurdi, lalu bagaimana cara menaiki kudanya? Saat ini, petugas membawa bangku entah dari mana. Zhao Ping mengerti dan menginjak bangku untuk menaiki kudanya. Mencobanya untuk tes drive dan itu cukup mudah. Itu hanya membuat pantatnya sakit. Berbeda dengan kuda masa kini yang tidak hanya memiliki sadel, tetapi juga terdapat bantalan pada sadelnya, bahkan ada yang memiliki peredam kejut. Mengendarainya senyaman duduk di sofa. Melihat hal ini, Zhou An menjadi semakin yakin bahwa Zhao Ping adalah seorang pertapa ahli. Tidak ada petani biasa yang tahu cara menunggang kuda. Terlebih lagi, keterampilan berkuda Zhao Ping sangat bagus, seolah-olah dia telah terlatih. Dia harus melapor kepada Master Tuan dengan jujur saat sampai nanti. Dengan cara ini, keduanya menunggang kuda dan bergegas ke pusat pemerintahan. Kuda jauh lebih cepat daripada kereta keledai. Mereka tiba di tempat tujuan dalam waktu 1 jam, yang membuat Zhao Ping sangat iri sehingga dia juga ingin mendapatkan seekor kuda untuk ditunggangi. Belum lagi, jika terjadi sesuatu, penyampaian berita bisa jauh lebih cepat. Setelah nona muda keluarga Tian sembuh, harus didiskusikan masalah ini dengan Tian Fuhai. Orang-orang dari keluarga Tian telah lama menunggu di luar pintu, begitu pula keluarga Feng dan putranya. Ketika mereka melihat Zhao Ping tiba, mereka segera menyambut mereka di dalam. Dr. Zhao, apakah obatnya sudah siap? Tian Fuhai bertanya dengan tergesa-gesa. Setelah saya racik, saya bisa mengobati nona muda itu sekarang. Kata Zhao Ping. Silakan. Hati Tian Fuhai yang menggantung menjadi lega.